belajarnya itu semangat, belajarnya itu bisa maksimal. Nah, sekarang Bu Rizky punya post-it ini. Tugas kalian adalah kalian tuliskan kelas impian kalian. Contohnya misalkan saya memimpikan kelas yang bersih. Nah, misalkan itu nanti kamu tulis di sini. Ya. Saya ingin setiap teman saling menghargai. Misalkan itu tulis di sini. Ya, boleh lebih dari satu. Jelas? Saya berikan dulu. Baik, apakah sudah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada narasumber Mbak Indah dan Bu Rizky yang saya banggakan, teman-teman dari Cerme dan SD Nimbang yang saya hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam dan kita tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan contoh buat kita. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau dengan harapan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bapak Ibu, dalam seminar ini, seminar pembahasan aksi nyata sekolah penggerak, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu ikut bergerak semua. Bapak Ibu, dalam era sekarang kita tidak bisa diam duduk manis saja, karena sekarang pemerintah menggunakan digital untuk olah diklat. Jika Bapak Ibu tidak ikut aktif mengikuti perkembangan itu, maka jenengan akan didada di zaman ini selama tinggal saya. Maka pemerintah mengadakan untuk guru, maka disebut guru penggerak. Mau nggak mau, pemerintah sudah melayani. Ambil ini ada kue namanya program guru penggerak. Yang kedua, untuk kepala sekolah ada program kepala sekolah penggerak. Untuk program sekolah penggerak di Nimbang sudah ada 2, SDN Jejel dan SDN Lamung 4, Lamung Rejo. Itu baru 2 di tahun 22 ini. Di tahun 2023 nanti ada 1. 2020 mulai Januari besok 2003 itu SD Nimbang. Kebetulan saya nanti, tapi dulu rezekinya SD Parangtek 2, karena saya pindah di sini otomatis rezekinya SD Nimbang. Maka kepala sekolah yang tidak mau ambil, resikonya adalah dari ditinggal oleh program itu karena banyak saingan. Untungnya untuk kepala sekolah penggerak itu 1 dapat ilmu, yang kedua adalah dapat uang 150 juta untuk sekolah. Untuk guru penggerak keuntungannya 2. 1 dapat ilmu, beda dengan lingkungan. Dia dapat ilmu, dapat bimbingan, dapat arahan. Yang kedua adalah nomor 2 adalah kesempatan untuk menjadi jenjang karir, menjadi kepala sekolah lewat guru penggerak. Kalau ini tidak dilalui, maka akan ditinggal oleh itu. Apa itu? Program sekolah penggerak dan guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikuti dengan serius, dengan baik nanti apa yang disampaikan Bu Indah dan Bu Rizky. Kemudian Bapak Ibu yang tidak ikut sekolah penggerak dan tidak ikut guru penggerak, jangan berkecil hati, ikut PNM, Platform Merdeka Mengajar. Ikuti modulnya, kerjakan modulnya, kerjakan postesnya, karena nanti kita akan mendapat piagam 32 jam berdasarkan modul itu, tapi dengan syarat membuka modul, mengerjakan pretest, kemudian mengerjakan modul lagi, pretest lagi, kemudian di akhir itu ada postes. Setelah postes, kita ditantang oleh program itu aksi nyata, membuat video pembelajaran, membuat penyampaian seperti ini, diseminasi seperti ini. Itu tantangan buat kita. Kemudian kita buat video, kemudian dimasukkan di situ, kita dapat 32 jam tanpa membayar. Bahkan ikut aktif di situ, ikut
Saya mau ngomong begini saya harus tapi saya tinggal aksi nyata karena di situ banyak modul-modulnya selesai, aksi nyata dapat, kerjakan lagi, aksi nyata dapat. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang disampaikan pemerintah itu kita sudah dilayani dengan baik, untuk menuju karir yang lebih baik, pengembangan ilmu dan pengembangan karir. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Terlalu banyak nanti, kalau terlalu banyak tidak etis karena nanti fokusnya ke Bu Indah dan Bu Rizky. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Inilah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujiono selaku Kepala SDM serta Bapak Karsum selaku Kepala SD Limbang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cerme beserta SDN Limbang yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan rahmat, hidayah dan karunia sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran beliau kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya Rizky Rahmawati. Saya adalah guru di SDN Cerme, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Ibu Guru sehingga Bapak Ibu Guru berkenan untuk hadir di acara seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di sini saya beserta Bu Indah nantinya akan melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata ini kami laksanakan setelah melakukan atau menyelesaikan modul, yakni modul 1.4 budaya positif. Nah, dalam tugas aksi nyata ini kami diminta untuk membuat atau mengadakan seminar sehari yang nanti tujuannya adalah pembahasan kepada Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, tentunya saya di sini bukan kok merasa bisa sendiri, maupun bukan ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini tuh hanya sekedar sharing saja, berbagi pengetahuan yang telah saya dapatkan kemarin, kemudian berbagi sedikit pengalaman saya tentang menerapkan salah satu budaya positif di kelas saya. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk materinya. Jadi hari ini saya dan Bunda akan memaparkan materi tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Satu kata, satu kalimat, marilah kita bersama-sama, mari berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, konsep utama dari modul 1.4 budaya positif ini nantinya yang pertama yakni kita akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Lanjut, yang pertama adalah
adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, saat ini tentu kita sudah ada yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, benar ya? Nah, di dalam implementasi kurikulum merdeka ini ternyata ada perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu kurikulum 2013 pembelajarannya masih pembelajaran tematik. Nah, namun sekarang pada saat kurikulum merdeka pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini apa sih sebenarnya? Yaitu pembelajaran yang nantinya akan mengakomodir semua kebutuhan peserta didik atau semua kebutuhan murid ya. Nah, tentunya kita sudah setuju ya Bapak Ibu kalau setiap murid itu unik. Ya, setiap murid unik dan setiap murid itu pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu dirancanglah suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nantinya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini semua murid akan belajar dengan sesuai kebutuhannya. Tentunya tujuan utamanya adalah agar murid-murid kita nantinya dapat berakhlak atau berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ya, gotong royong, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, ya, kemudian apa lagi? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, kemudian ada kreatif. Nah, itu nanti yang nantinya akan menjadi tujuan murid-murid kita mengenyam pendidikan, tentu khususnya di sekolah dasar. Kemudian lanjut. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi ini, tentunya guru itu memiliki peran, yaitu menciptakan lingkungan belajar atau menciptakan budaya yang positif ya Bapak Ibu ya, yang nantinya akan digunakan anak sebagai lingkungan belajar yang bisa menumbuhkan potensi mereka menjadi lebih optimal. Nah, dalam budaya positif ini biasanya erat kaitannya dengan yang dinamakan disiplin positif. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, apa yang terlintas di pikiran panjenengan jika ada kata disiplin? Hukuman ya, selain hukuman apa lagi? Tepat waktu. Ya, tepat waktu, peraturan, patuh, seperti itu ya. Nah, memang di dalam budaya kita disiplin ini sering kali dikaitkan dengan yang namanya tata tertib, dengan yang namanya keteraturan, dengan yang namanya kepatuhan terhadap peraturan. Anak dikatakan disiplin jika anak itu tertib, seperti itu ya. Kemudian disiplin juga biasanya kita kaitkan terhadap suatu usaha seseorang atau guru terhadap murid, sehingga murid ini bisa patuh terhadap aturan atau terhadap guru tersebut. Nah, tapi sebenarnya dalam budaya positif, disiplin yang dimaksud itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang ini menggali potensinya menuju tujuan yang mulia, yang dihargai dan yang bermakna. Jadi bukan tentang kepatuhan atau tertib dan sebagainya, bukan, tapi lebih kepada disiplin diri. Nah, disiplin ini juga mempelajari cara kita mengontrol diri kita, menguasai diri dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang menurut prinsip kita benar, dan tindakan itu sesuai dengan kebajikan universal. Jadi disiplin di sini bukan kepada peraturan, bukan, tetapi kepada cara kita mengontrol diri, melakukan suatu hal. Hal ini baik, hal ini tidak baik. Saya melakukan ini karena
baik oleh masyarakat misalnya seperti itu. Jadi lebih kepada kontrol diri, kontrol diri. Nah, tentunya sebagai pendidik kita bertugas untuk menciptakan anak-anak atau mewujudkan anak-anak ini memiliki disiplin diri yang positif. Jadi anak-anak ini bisa melakukan tindakan itu karena dia memiliki motivasi internal, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri dia sendiri yang mereka itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lanjut. Tadi kita membahas nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai kebajikan universal itu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai ini bersifat universal atau menyeluruh, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu luas sekali. Artinya nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati oleh semua orang bahwa nilai tersebut memang baik, nilai tersebut memang mulia. Contoh, misalkan jujur itu baik apa tidak, Bapak Ibu? Baik. Nah, kemudian ada lagi misalkan tanggung jawab, kesopanan, menghargai, tolong-menolong dan sebagainya. Itu kan setiap orang, semua orang itu menyepakati bahwa nilai tersebut itu baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai inilah yang menjadi payung kita dalam berperilaku, yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku atau menjadi prinsip-prinsip kita dalam berperilaku. Nah, Bapak Ibu, tentunya setiap instansi atau setiap organisasi itu pasti memiliki nilai kebajikan universal masing-masing. Kalau di dalam sekolah biasanya kita ada yang namanya visi dan misi. Tentunya visi dan misi itu kan digali dari potensi atau nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita, betul ya? Nah, tidak terkecuali pendidikan nasional saat ini. Jadi pendidikan nasional saat ini juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang ini merupakan tujuan agar nantinya murid-murid itu bisa mencapai nilai-nilai kebajikan ini. Apa saja itu? Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau yang dikenal tadi profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhirnya kita mendidik anak itu apa sih? Tujuan akhirnya yaitu anak-anak ini mampu berkarakter dan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini beriman, satu kan beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semua nilai-nilai itu tentunya baik dan mulia sehingga dijadikan sebagai nilai kebajikan universal pada pendidikan saat ini. Nah, jadi dalam rangka kita menciptakan lingkungan yang positif, tentunya setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapannya, nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang kuat yang tumbuh dari dalam diri atau dari motivasi intrinsik. Lanjut kepada materi yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya motivasi itu apa sih menurut Bapak? Terus apa lagi? Dorongan, ya, alasan, ya kan? Alasan seseorang bertindak sesuatu, ya kan? Nah, setiap orang itu pasti kan memiliki motivasi, ya.
itu. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sudah kita ketahui bahwa motivasi itu dibagi menjadi dua. Apa saja Bapak Ibu? Barangkali masih ada yang ingat? Motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Nah, kemudian satunya lagi ada motivasi intrinsik atau berasal dari dalam. Lanjut. Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Ada 3 alasan mengapa manusia itu melakukan sesuatu menurut Diana Gosen. Yang pertama adalah ini yang tingkatannya paling bawah, yaitu paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, biasanya orang-orang ini dengan motivasi ini dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, takut dia merasa tidak nyaman jika tidak melakukan itu. Nah, biasanya orang-orang dengan motivasi ini akan menanyakan apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh mungkin di sekitar kita ya Bapak Ibu, murid-murid ada yang mengerjakan PR, tapi dia motivasinya karena dia takut dihukum apabila tidak mengerjakan PR. Nah, ini masih motivasi eksternal, artinya motivasi ini berasal dari luar si anak tersebut. Yang kedua, ini setingkat lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, orang-orang dengan motivasi ini mikirnya itu mikir imbalan apa, penghargaan apa yang akan saya peroleh jika saya melakukan tindakan ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang kedua, karena imbalan. Contoh, murid kita mengerjakan PR karena dia ingin mendapat pujian dari gurunya. Nah, ini juga sebenarnya masih merupakan motivasi eksternal. Nah, motivasi yang paling tinggi, yang paling bagus ya, adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukannya itu karena memang dia memiliki pemikiran bahwa saya harus melakukan ini karena saya menghargai diri saya harus melakukan ini karena saya ingin menjadi orang seperti ini, saya adalah orang seperti ini. Nah, biasanya orang ini akan menanyakan, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi lebih kepada dirinya sendiri, lebih kepada menghargai diri sendiri. Contohnya sama-sama mengerjakan PR, tapi murid ini mengerjakan PR karena dia itu sadar bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, inilah yang dinamakan motivasi internal atau motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Nah, sekaligus ini juga adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini tuh kita perlu berusaha agar anak-anak kita ini dapat memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka dapat melakukan suatu pekerjaan tanpa disuruh, tanpa diberi imbalan, tanpa merasa takut dihukum dan sebagainya. Lanjut. Barang hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, saat biasanya penjenengan di sekolah, saat ada anak yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan, biasanya apa yang akan dilakukan? Apa yang penjenengan lakukan? Menghukum ya, menghukum atau memberi konsekuensi. Nah, jadi saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan atau peraturan sekolah misalkan, tentu akan terjadi tindakan kita terhadap pelanggaran itu. Nah, biasanya tindakan kita itu adalah menghukum. Kalau tidak menghukum ya
memberikan konsekuensi. Ini sudah manusiawi ya Bapak. Jadi saya sendiri juga sering menghukum. Jadi ini sudah menjadi alami. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, hukuman itu baik apa tidak baik? Baik, ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak baik ya, kurang tepat. Jadi hukuman itu dalam budaya positif itu adalah suatu tindakan yang sebisa mungkin kita hindari dan sebisa mungkin itu kita cari alternatif lain selain hukuman. Nah, karena hukuman ini sifatnya yaitu menyakitkan si anak. Kemudian anak juga merasa tidak nyaman. Dan biasanya itu guru kalau menghukum itu secara spontan karena rasa marah ya, karena rasa gregetan ya. Misalkan ada anak melanggar karena emosi, karena marah, maka langsung seketika itu dihukum. Dan ada hukuman ini itu tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, dengan hukuman ini maka murid itu akan menjadi membenci peraturan. Biasanya murid juga akan menjadi rendah diri. Dan ini konsep diri yang buruk. Jadi biasanya hukuman itu seperti itu sifatnya. Nah, beda lagi dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih kepada biasanya kita spontan dan biasanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka langgar. Tapi kalau konsekuensi ini lebih bersifat mengontrol murid dengan kekuatan positif, jadi lebih mendorong mereka agar patuh. Nah, jadi murid juga bisa menghormati peraturan. Biasanya konsekuensi ini misalkan sebelumnya sudah ada peraturan, misalkan jika terlambat masuk kelas, misalkan ya, maka saat istirahat anak-anak tetap di kelas dan menyelesaikan pelajaran yang tertinggal. Misalkan itu konsekuensi atau peraturan yang pertama ya. Nah, jadi saat anak-anak itu telat, maka kita mengingatkan, oh konsekuensinya apa? Berarti kamu kalau telat, berarti istirahatnya nanti tidak usah di luar, nanti istirahatnya dengan menyelesaikan tugas. Nah, tapi kalau hukuman biasanya ini kalau telat langsung kamu keluar, kamu hadap bendera hormat selama 10 menit. Nah, itu merupakan hukuman. Jadi beda ya, kalau hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, tapi hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya adalah masih bersifat eksternal. Jadi masih berusaha mengontrol siswa sehingga dia itu melakukan sesuatu karena ada kontrol dari luar, belum masuk kepada intrinsik, belum masuk kepada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam budaya positif ini kita dikenalkan dengan yang namanya alternatif lain selain hukuman dan juga konsekuensi, yaitu namanya adalah restitusi. Nah, restitusi ini apa sebenarnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu lebih kepada kita berusaha menyadarkan mereka, kita berusaha membantu mereka mencari solusi-solusi dari masalah tersebut. Misalkan, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Oh, karena saya ketiduran. Nah, solusinya agar tidak ketiduran bagaimana? Dan seterusnya itu merupakan restitusi. Nah, ini lebih bersifat internal, karena lebih bersifat motivasi dalam diri anak. Nah, restitusi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan,
tapi lebih kepada belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ini merupakan tawaran ya, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi ini fokus pada karakter yang dibangun, bukan tindakannya. Dan restitusi ini fokus pada solusi, serta restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, sekarang contoh perbedaannya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Misalkan ada contoh kasus di kelas kita, biasanya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ini sering terjadi sekali ya. Nah, jika hukuman itu bagaimana? Hukuman langsung guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran, contohnya. Jadi seketika itu. Atau kalau biasanya juga disuruh keluar misalkan. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan tidak mengerjakan PR kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukuman. Jadi tidak sinkron, tidak relevan dengan kesalahan dia. Nah, sedangkan konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi dengan guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati terlebih dahulu. Misalkan murid bisa mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Ini masih relevan dengan dia kesalahannya ya kan? Dan ini juga biasanya sudah disepakati di awal. Nah, sedangkan restitusi ini lebih apa ya? Nah, ini contohnya guru menanyakan alasan dia tidak mengerjakan PR, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilanggar, dan membantu murid itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi lebih melihat ke dalam diri siswa, tidak menjudge kamu salah harus ini, kamu salah tidak, tapi mencari alasannya. Kenapa kamu kok sampai tidak mengerjakan PR, kenapa kok sampai kamu itu telat dan sebagainya. Kemudian dicari solusinya. Oh, saya telat karena bangun kesiangan misalkan. Berarti nanti kamu pasang alarm dan sebagainya. Itu masuk restitusi. Jadi lebih kepada berusaha mencari solusi terhadap masalah anak tersebut. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu baik apa tidak baik? Baik, tidak baik ya. Nah, sebenarnya penghargaan dalam budaya positif ya, penghargaan dan hukuman itu posisinya setara. Jadi memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Loh, kok bisa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, nah biasanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan jika anak itu diberi penghargaan dalam jangka waktu yang lama, artinya diberi penghargaan terus-menerus, maka si anak ini akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Jadi dia melakukan suatu tindakan itu karena dia ingin imbalan. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif ternyata ya. Jika anak ini mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka dia akan kecewa dan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi karena penghargaan dia menjadi kecewa. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa? Iya, contohnya jika anak diberi penghargaan dan dipuji di depan kelas misalkan, di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, selanjutnya yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini sudah penelitian ya Bapak Ibu, penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan akan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan, karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan itu, bukan mendapatkan hasil terbaik dari
Yang keempat, penghargaan menghukum. Nah ini, jadi penghargaan menghukum ini bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan. Contohnya, biasanya kita ada sistem ranking ya. Nah, jadi anak dengan ranking 2, misalkan dia akan merasa paling terhukum, paling merasa paling rendah hati dan diri. Nah, kemudian yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Nah ini biasanya contoh pada saat anak dia berusaha melakukan suatu tindakan, misalkan anak kecil yang sebelumnya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, maka saat dia bisa membaca itu akan timbul binar-binar bahagia di matanya ya. Nah ini sebenarnya sudah merupakan penghargaan alamiah yang diperoleh anak tersebut. Nah apabila kita memberikan penghargaan lain, misalkan memberikan hadiah, maka kita akan merampas kegembiraan itu. Jadi kegembiraan alamiah saat itu akan mati dan motivasi intrinsiknya juga akan meredup, sehingga dia tidak bisa terus mengeksplor pencapaiannya. Seperti itu. Nah selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oh ya, kalau biasanya dibuat bersama-sama ya. Untuk menjawab pertanyaan ini ada pertanyaan lagi. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira untuk apa sih kita memakai helm itu? Ada peraturan memakai helm itu untuk apa? Agar apa? Agar tidak ditilang. Agar tidak ditilang, terus agar apa? Selamat ya, agar selamat untuk keselamatan. Tapi ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar ya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Sebenarnya keyakinan itu adalah kita nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi lebih luas lagi daripada peraturan ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu tadi keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai kebajikan. Kalau peraturannya itu kan lebih konkret, misalnya peraturannya tidak memakai masker, mencuci tangan. Nah, agar apa? Nah, agarnya ini adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama atau keyakinan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mematuhi serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan itu sudah mancap di dalam hati, maka orang tersebut pasti memiliki motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik untuk melakukan perbuatan itu daripada dia melakukan peraturan yang mungkin hanya sekedar peraturan baginya. Lanjut. Nah, murid pun demikian. Jadi mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa sih tujuan utamanya. Jadi lebih kepada apa tujuan utama dari peraturan itu, bukan kok hanya melaksanakan peraturan tanpa meyakini dalam hati tujuan utamanya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membentuk atau pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini ada beberapa ciri atau beberapa cara ya. Yang pertama yaitu keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah dihafal dan diingat dan dipahami. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah hendaknya semua warga kelas atau sekolah ini dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, jadi dulu saya sudah menerapkan cara-cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Mungkin bisa dilihat. Bapak Ibu, itulah tadi sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda. Dari saya, apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujion SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Cerme, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit testimoni ataupun pendapat terkait dengan program guru penggerak yang telah diikuti salah satu dari guru SD Negeri Cerme, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan. Pertama, saya merasa bangga dengan kinerja teman-teman saya, seluruh guru di SD Negeri Cerme, terutama kepada beliau Ibu Rizky Ari Rahmawati yang telah berhasil mengikuti program guru penggerak. Melalui proses yang cukup lama, melalui kegiatan daring, loka karya, pendampingan yang kurang lebih 9 bulan, beliau berhasil dan mudah-mudahan sukses sebagai guru penggerak yang merupakan profil guru pemimpin kegiatan pembelajaran di SD Negeri Cerme, dan tidak hanya di SD Negeri Cerme, tetapi harapannya nanti adalah berkembang di seluruh gugus dan kecamatan Limbang. Dengan berhasilnya Ibu Ari Rahmawati, Ibu Rizky Ari Rahmawati menjadi guru penggerak, telah melaksanakan beberapa diseminasi atau pengibasan kepada guru yang ada di SD Negeri Cerme dan di kegiatan gugus. Harapan kami adalah pengibasan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi terus berkembang. Tidak hanya terkait dengan kognitif atau pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran saja, tetapi juga menyangkut masalah karakter dan kepribadian siswa, guru, dan semua stakeholder kependidikan guna menuju tercapainya visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui tercapainya pelajar Pancasila. Harapan kami, Bu Rizky Ari Rahmawati tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk selalu melakukan perubahan, bergerak tidak pasif, tetapi selalu melakukan perubahan, dan menggerakkan berarti mampu menggerakkan seluruh guru yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pendidikan di luar sekolah SD Negeri Cerme. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisti Caturrahayu, rekan dari Ibu Rizky SDN Negeri Cerme. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Rizky itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang masih menerapkan disiplin karena faktor ekstrinsik saja, bukan karena dari dalam dirinya.
Bagi kami sebagai guru, hal ini juga baik karena akhirnya kami tahu bagaimana cara menerapkan motivasi intrinsik untuk diri sendiri dan untuk murid. Selain itu, saya juga tertarik untuk menerapkan dan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sangat bagus sekali diterapkan untuk dijadikan acuan dalam bertindak di dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bu Rizky presentasi tentang keyakinan kelas, saya jadi tertarik untuk mewujudkan di kelas saya. Untuk mewujudkan kelas impian, kita harus membuat keyakinan kelas yang dipatuhi bersama-sama. Terima kasih Bu Rizky, semangat!